Hai semuanya, perkenalkan saya Zulfanida Nuralia dari Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro. Halo, perkenalkan nama saya Inta Rizkyani dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syekhuddin, mahasiswa Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elza Herani Hermawan dari Prodi Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Zinstio Melati dari Prodi Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Halo, perkenalkan nama saya Pino Kodra dari Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Halo, perkenalkan nama saya Hana Syafira, berasal dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Semarang. Halo, perkenalkan nama saya Anggita Eka Putri, saya berasal dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Semarang. Dalam rangka memaksimalkan bonus demografi dan mengasah kemampuan mahasiswa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau yang biasa disebut Kemendikbudristek meluncurkan kebijakan transformasi pendidikan melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Salah satu program MBKM yaitu Magang dan Studi Independen Bersertifikat atau yang biasa disebut MSIB. Kementerian ATR BPN, dalam hal ini, Direktorat Jenderal Tata Ruang menilai bahwa program tersebut dapat menjadi terobosan sumber daya manusia untuk membantu pencapaian target rencana strategis atau Renstra Dirjen Tata Ruang tahun 2020 hingga tahun 2024, yaitu tersusunnya 2000 RDTR kabupaten atau kota. Program percepatan penyusunan RDTR dirancang Direktorat Jenderal Tata Ruang melalui kolaborasi bersama PPSDM Kementerian ATR BPN, Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia atau ASPI, Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Ilmu Geografi dan Pendidikan Geografi, serta kalangan akademia. Program tersebut yaitu Program Inspiring atau Internship in Spatial Planning for Regional and National Growth. Program Inspiring merupakan salah satu program berbasis magang yang dilakukan mahasiswa bidang perencanaan wilayah dan kota, ilmu geografi, dan pendidikan geografi. Dalam menjalankan magang, mahasiswa didampingi oleh mentor yang berasal dari OPD pengampu tata ruang kabupaten atau kota masing-masing penempatan. Dalam program kegiatan, direncanakan selesai dalam 6 bulan yang dimulai pada 14 Februari hingga 29 Juli 2022. Kegiatan magang program Inspiring, penyusunan RDTR yang dilakukan yaitu meliputi Inspiring Bootcamp, Inspiring Journey, Inspiring Evaluation, dan penyusunan RDTR dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri ATR BPN Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 14 Tahun 2021.
Ruang lingkup wilayah magang program Inspiring Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR berlokasi di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, di mana Kabupaten Blora melakukan percepatan penyusunan rencana detail tata ruang 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Blora dan Kecamatan Cepu. Wilayah perencanaan Kecamatan Blora memiliki luas kurang lebih 7.232,52 hektar, terdiri dari 28 desa atau kelurahan yang di dalamnya terbagi menjadi 12 kelurahan dan 16 desa. Sedangkan wilayah perencanaan Kecamatan Cepu memiliki luas kurang lebih 4.915 hektar dengan 17 desa atau kelurahan yang di dalamnya terbagi menjadi 11 desa dan 6 kelurahan. Adapun beberapa tujuan dan hasil mengikuti MSIB adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan pembelajaran dan pengalaman nyata dalam dunia kerja yang profesional. Yang kedua, mengembangkan dan melatih kemampuan diri baik hard skill maupun soft skill, problem solving, discussion making, dan konflik management di dunia kerja. Yang ketiga, melatih bertanggung jawab, disiplin, dan bekerja sama dalam tim. Yang keempat, melatih berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan iptek sesuai bidang keahlian. Yang kelima, mengembangkan diri untuk memiliki perilaku kerja yang kolaboratif dan saling bersinergi. Yang terakhir, mendapatkan pengetahuan mengenai penyusunan RDTR dan dapat menghasilkan output analisis penyusunan RDTR. Pembuatan laporan fakta dan analisis. Data yang kami butuhkan berupa data primer dan juga data sekunder. Pengumpulan data primer, kami melakukan survei secara langsung di wilayah perencanaan, yaitu Kecamatan Blora dan juga Kecamatan Cepu. Data-data yang kami kumpulkan berupa sebaran, jumlah, dan kondisi infrastruktur yang ada di wilayah perencanaan. Infrastruktur yang dimaksud seperti jaringan jalan, transportasi, drainase, telekomunikasi, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana pelayanan umum, dan lain-lain. Selain itu, kami juga melakukan pengumpulan data primer berupa jenis guna lahan atau bangunan. Data yang kami kumpulkan, kami rangkum dalam bentuk tabel yang secara garis besar berisikan titik koordinat lokasi survei, kondisi objek, jumlah objek, dan tidak lupa kami melampirkan gambar atau foto selama melakukan survei. Sedangkan data sekunder yang kami butuhkan merupakan data-data yang akan digunakan dalam identifikasi dan analisis yang akan dilakukan dalam penyusunan dokumen fakta analisa, mulai pada bagian gambaran umum wilayah dan analisis pengembangan wilayah. Data sekunder banyak kami kumpulkan melalui website resmi instansi pemerintahan, peraturan perundang-undangan, serta jurnal berlisensi. Data tersebut diantaranya meliputi kondisi fisik alam, land use, perekonomian, sosial budaya, transportasi, kondisi sarana prasarana, kelembagaan, dan kondisi pembiayaan pembangunan. Dalam pengumpulan data sekunder, banyak kami temukan kendala, terutama dikarenakan banyaknya instansi yang tidak memiliki data, sehingga dalam mengolah data di tahap selanjutnya, perlu dilakukan asumsi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu pada proses penyusunan fakta dan analisa terdiri dari 20 analisis, yaitu struktur internal wilayah perencanaan, sistem penggunaan lahan, kedudukan dan peran wilayah perencanaan dalam wilayah yang lebih luas, sumber daya alam dan fisik atau lingkungan wilayah perencanaan, sosial budaya, kependudukan, ekonomi dan sektor unggulan, transportasi, sumber daya buatan, kondisi lingkungan binaan, kelembagaan. Kegiatan selanjutnya, kami mengikuti berbagai rapat dengan banyak instansi. Ada beberapa rapat yang kami ikuti seperti rapat FPR atau Forum Penataan Ruang yang membahas tentang LSD atau lahan sawah dilindungi di Kabupaten Blora. Kemudian, kami juga mengikuti rapat tentang persetujuan dokumen kajian PKKPR melalui aplikasi Simtaru. Lalu rapat koordinasi tim pelaksana penyusunan sinkronasi program penataan ruang Kabupaten Blora, dan juga rapat koordinasi kegiatan perumahan pemukiman menurut Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang RT RW Kabupaten Blora tahun 2021 hingga tahun 2041.
Partisipasi kami terhadap rapat tersebut adalah dengan membantu membuat notulen rapat dan mempersiapkan platform online meeting. Dari hasil pelaksanaan program Inspiring di Kabupaten Blora dapat kami simpulkan beberapa hal, yaitu yang pertama, melalui kegiatan magang ini kami memperoleh pembelajaran secara langsung untuk dapat melakukan tahapan proses perencanaan di tahap pengumpulan data dan pengolahan data melalui analisis untuk proyek penyusunan RDTR Kecamatan Cepu dan Kecamatan Blora. Kemudian yang kedua, pada pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dan pengolahan data melalui analisis, kami lakukan dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021. Kemudian yang ketiga, keluaran yang kami hasilkan dari kegiatan magang yang telah kami lakukan selama 6 bulan adalah terbentuknya basis data, serta tersusunnya laporan fakta dan analisis rencana detail tata ruang untuk Kecamatan Blora dan Kecamatan Cepu. Dengan hasil tersebut, kami harapkan dapat mendukung percepatan penyusunan RDTR di Kabupaten Blora. Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam kegiatan magang ini, maka dapat dirumuskan beberapa saran dan masukan untuk pelaksanaan kegiatan. Berikut adalah saran dan masukan yang telah dirumuskan dalam kegiatan ini. Yang pertama, perlu adanya peran aktif dari kementerian dan lembaga terkait dalam mendukung dan memaksimalkan kegiatan penyusunan RDTR. Yang kedua, diperlukan tindak lanjut dengan mendorong pemerintah daerah untuk menyusun data spasial yang dibutuhkan dalam penyusunan RDTR dengan skala pemetaan yang jauh lebih detail dan terperinci, sehingga penyusunan RDTR mampu berjalan dengan baik. Ketiga, program-program yang belum dijalankan maupun dalam proses pembuatan di Kabupaten Blora diharapkan mampu memberikan dampak positif penataan ruang yang lebih inovatif dan modern, sehingga terwujudnya daerah sebagai wilayah pengembangan industri dan watani terpadu, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, dengan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan menjaga kualitas lingkungan hidup.